Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang telah memimpin doa. Sidang majelis, hadirin dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Di awal pidato ini, kami mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, atas segala karunia, keberkahan dan kenikmatan yang telah diberikan kepada kita bangsa Indonesia, terutama nikmat kemerdekaan. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Pada hari Minggu, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita, seluruh bangsa Indonesia, akan merayakan kemerdekaan ke-80. Kita akan kembali mengibarkan sangsaka merah putih dengan penuh haru dan hormat di seluruh penjuru tanah air. Namun, tahun ini peringatan itu telah berbeda dan lebih teristimewa. Kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebuah angka yang bukan hanya besar secara matematis, tetapi juga monumental dari segi sejarah. 8 dekade yang lalu, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Dwi Tunggal Proklamator kita, yakni Soekarno-Hatta, atas nama bangsa Indonesia. Ini adalah sebuah deklarasi tegas bahwa bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki sendiri dengan harga diri dan kemanusiaan yang utuh. Momen peringatan kemerdekaan bukan hanya tentang merayakan masa lalu, tetapi juga tentang merenungkan perjalanan bangsa kita dari masa ke masa, serta menetapkan langkah-langkah baru untuk menyongsong masa depan yang lebih gemilang. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, nasionalisme bukan hanya slogan. Bung Karno pernah mengingatkan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Namun, beliau juga menekankan bahwa penghormatan bukan semata dalam bentuk monumen dan upacara, tetapi dalam kemauan kolektif yang terus melanjutkan cita-cita para pendiri bangsanya. Kemerdekaan itu bukan pencapaian akhir, melainkan pintu menuju kerja keras dan pembaharuan tiada henti. Itulah yang diingatkan oleh Bung Hatta tentang kemerdekaan kita. Dalam kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto di tahun pertama ini, kita menyaksikan tekad yang kuat untuk mengamalkan spirit dan pesan tersebut, yaitu untuk menjadikan Indonesia negara besar dan kuat yang bukan hanya sanggup bertahan, tetapi kompetitif dan berdaulat di pentas dunia. Arah pembangunan kembali diletakkan pada kemandirian pangan, ketahanan energi, pertahanan nasional, dan keunggulan teknologi. Program-program hilirisasi, pembangunan wilayah perbatasan, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan UMKM menjadi motor penting untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan tangguh dalam menghadapi ketidakpastian global. Kita patut bersyukur atas pencapaian dalam program pemerintah yang layak dicatat dan kini telah mulai dirasakan manfaatnya. Makan bergizi gratis. Program ini bukan sekedar memberi makan, tetapi sebuah investasi besar bagi masa depan bangsa. Kita tahu gizi buruk, stunting adalah masalah serius kita. Melalui program ini, pemerintah memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan akses pada makanan bergizi sehingga mereka bisa tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Lebih daripada itu, program ini telah menjadi penggerak ekonomi lokal dan instrumen pemerataan ekonomi.
Demikian juga dengan program Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih adalah alat perjuangan ekonomi rakyat untuk menjadi kuat secara ekonomi. Gerakan strategis ini bertujuan membangun ekosistem ekonomi desa yang modern dan berpihak kepada rakyat kecil. Sekolah rakyat adalah jawaban strategis untuk mengatasi pemerataan pendidikan. Sekolah ini hadir khusus bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, yang selama ini sulit mengakses pendidikan yang berkualitas. Sekolah rakyat menjadi jalan keluar yang membuka kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk meraih masa depan yang lebih baik. Program pemeriksaan kesehatan gratis merupakan wujud komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rakyat memiliki hak atas tubuh yang sehat. Dengan pemeriksaan gratis, dapat mencegah penyakit sejak dini dan memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang layak. Dengan kata lain, kita kini telah melangkah pada jalur yang benar. Sidang majelis dan hadirin yang berbahagia, pada momentum peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, ternyata kita hidup di dunia yang masih penuh dengan penderitaan dan kehilangan. Di tengah kebahagiaan kita, jutaan manusia di belahan bumi lain justru kehilangan hak-hak dasarnya, yakni hak untuk hidup, hak untuk memiliki rumah, bahkan hak untuk menyambut masa depan. Saat ini, kita menyaksikan ketegangan yang meningkat di berbagai belahan dunia, seperti di Timur Tengah, khususnya antara Iran dan Israel. Kita juga menyaksikan konflik berkepanjangan dan kebiadaban yang memenuhi syarat unsur genosida di Gaza, Palestina. Hampir 100.000 nyawa melayang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan rumah sakit serta sekolah hancur menyisakan puing-puing keputusasaan. Politik luar negeri Indonesia harus tetap berpihak pada perjuangan kemanusiaan, termasuk dukungan tegas yang konsisten kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Kita telah membuktikan komitmen itu melalui berbagai forum internasional seperti Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok yang menjadi monumen internasional dan kini menjadi inspirasi bagi banyak bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, MPR menyambut baik ikhtiar yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang selalu menyuarakan perdamaian dalam berbagai forum internasional tentang tata kelola dunia baru, termasuk dukungannya kepada kemerdekaan bangsa Palestina. Sebagai negara yang berpengaruh di ASEAN, kita mendorong untuk menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang damai dan saling menghormati kedaulatan bangsa dan negara-negara anggotanya. Kita meyakini bahwa dialog dan diplomasi adalah cara terbaik untuk membina hubungan di ASEAN, termasuk untuk menyelesaikan konflik Kamboja dan Thailand. Indonesia tidak hanya lahir untuk dirinya sendiri, tetapi juga sebagai inspirasi bagi bangsa lain yang memperjuangkan kemerdekaan dan martabat kemanusiaan.